Dari kaki sebuah bidang miring yang memiliki sudut kemiringan alfa ditembakkan peluru dengan kecepatan awal V0 dengan sudut tembak beta ya. Ini kita biar cepat saja, A-nya seperti yang sudah-sudah itu nanti sama dengan minus G sin alfa T, maaf, minus G sin alfa I, ya, jadi arahnya itu nanti arahnya ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambar, ya, G-nya itu ke bawah, ini bisa diuraikan ke arah kiri bawah dengan kanan bawah, gitu ya. Maka ini adalah sudut alfa. Lalu ini diuraikan, ini adalah searah sumbu X-nya, koordinat X, ini adalah koordinat Y-nya. Jadi A-nya nanti menjadi minus G sin alfa I, minus G cos alfa minus G cos alfa J, gitu ya. Ini adalah A-nya. Kemudian kecepatannya nanti ini juga sama dengan sebelumnya ya. Kecepatannya ini bisa diuraikan ke arah sumbu X dengan arah sumbu Y, gitu ya. Maka kalau yang ke arah sumbu X, ini kecepatan mula-mulanya adalah V0 dikali kosinus beta. Ini adalah V0 dikali sinus beta. Maka V-nya nanti bisa ditulis menjadi V0 kosinus beta minus G sin alfa T, gitu ya. I. Kemudian ditambahkan dengan kecepatan awalnya V0 sin beta minus G cos alfa TJ. Ini adalah V-nya. Sehingga nanti kalau kita integralkan untuk mendapatkan R, itu nanti menjadi V0 kosinus beta T minus setengah G sin alfa T kuadrat I. Lalu ditambahkan dengan V0 sin beta T minus setengah G kosinus alfa T kuadrat J. Nah, ketika dia sampai di X maksimum ini tegak lurus. Ketika dia tegak lurus berarti arah kecepatannya di titik ini ya, arah kecepatan itu dia bisa dikatakan sesuai dengan garis singgung. Jadi kalau misalkan di sini berarti kecepatannya arahnya ke sana. Ya, sesuai garis singgung tracknya ini arah kecepatannya adalah ke sini. Berarti di sini arah kecepatannya adalah ke sini. Gitu ya. Ketika arah kecepatannya ke bawah, maka di sini hanya ada nilai Vy, sedangkan nilai Vx-nya sama dengan 0 karena tidak ada yang ke arah searah dengan bidang miringnya, gitu ya. Berarti kita tahu bahwa nilai V0 kosinus beta minus G sinus alfa T harus sama dengan 0. Maka didapatkan nilai T-nya adalah V0 dikalikan dengan cos beta, ya, dibagi dengan G sinus alfa. Ini adalah waktu untuk mencapai X maksimum yang mana dia tegak lurus bidang miring. Nah, selain nilai Vx-nya sama dengan 0, di titik ini juga jelas bahwa nilai Y-nya sama dengan 0 ya, karena Y itu adalah ketinggian dari bidang miringnya. Jadi misalkan titik ini, Y-nya tentunya adalah arah ini. Ini Y-nya, arah X-nya adalah dari sini ke titik ini, gitu ya. Ini adalah arah X-nya. Maka kalau di sini arah Y-nya itu adalah sama dengan 0 karena ketinggiannya dia 0. Berarti nilai ini sama dengan 0 dan nilai ini sama dengan 0 ya. Sehingga V0 ya sin beta kali T minus setengah G kosinus alfa T kuadrat sama dengan 0. Oke, maka supaya dia 0 ini T-nya bisa dicoret gitu ya. Sehingga nanti nilai T-nya sama dengan V0 sin beta dikali 2 dibagi G kosinus alfa. Ya, ini nilai T-nya.
Berarti nilai ini harus sama. Berarti kita punya V0 cosinus beta per G sin alfa sama dengan 2 V0 sin beta dibagi G cosinus alfa. Ya, kita coret G-nya. V0 dicoret. Maka ini pindah ke kiri menjadi cosinus beta per sin beta sama dengan 2 sin alfa per cos alfa. Oke. Maka ini kalau kita balik nanti menjadi sin beta per cosinus beta sama dengan cosinus alfa per 2 sin alfa. Ini nanti menjadi tangen beta sama dengan setengah kotangen alfa. Gitu ya. Sama dengan jawaban yang diberikan di sini.